Halo, halo Bandung, jumpa lagi dengan saya. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Patrisius Jiwandono. Kali ini saya akan melanjutkan topik tentang framing analysis. Kali ini yang akan saya bahas adalah structure ketiga. Jadi pada dua video sebelumnya saya sudah membahas tentang dua structure yang termasuk di dalam framing analysis. Maka pada video kali ini yang akan saya bahas adalah yang namanya thematic structure. Nah, apa sih gunanya framing analysis? Ya, melalui framing analysis kita bisa mengkaji berbagai macam wacana, berbagai macam berita, berbagai macam media yang ada di luar sana, yang berseliweran di kehidupan kita, untuk bisa menentukan bagaimana si pembawa berita ini, atau pembuat konten ini, atau reporter ini, atau bahkan pencerita tertentu itu membingkai wacananya. Sedemikian sehingga mereka berhasil mempengaruhi cara pandang kita atau persepsi kita terhadap sebuah isu. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak sajian saya. Ya, inilah topik kita kali ini, framing analysis dengan topik thematic structure. Nah, sebelumnya, seperti pada dua video saya sebelumnya, kalau mungkin Anda belum melihat dua video saya sebelumnya, saya berikan gambaran tentang apa itu frame. Nah, seperti Anda lihat di sini, ada beberapa gambar yang dikemas dalam sebuah bingkai atau frame. Nah, gambar-gambar itu akan memunculkan kesan-kesan yang berbeda sedikit banyak karena frame-nya. Jadi kalau frame-nya modern, kita bisa mendapatkan nuansa modern. Kalau frame-nya agak kuno, kita bisa mendapatkan cara pandang yang agak kuno atau suasana yang agak kuno ya, atau suasana yang antik ya. Itulah yang namanya frame. Sama seperti berita, berita juga bisa dikemas dalam sebuah bingkai atau frame. Dan kita bisa menganalisisnya, dan namanya adalah framing analysis ya. Analogi yang berikutnya yang saya gunakan adalah tentang jendela. Jadi yang sebelah kiri itu jendelanya suram atau punya bahan seperti itu, sehingga kalau kita memandang keluar itu kabur. Tapi jendela yang sebelah kanan itu kacanya lebih bening, sehingga pandangan kita keluar juga menjadi lebih jelas. Seperti itulah kira-kira analogi dengan berita-berita atau wacana-wacana yang kita jumpai di luar sana, yang kita baca di luar sana. Perhatikan bahwa framing analysis itu digunakan untuk, pada awalnya digunakan untuk membahas berita-berita tertulis di surat kabar. Namun seiring dengan perkembangannya, tentunya tidak hanya bisa diterapkan di surat kabar yang tertulis ya, bahkan di media online pun, bahkan juga media yang sifatnya bukan hanya tulis tapi video, itu juga bisa kita terapkan framing analysis. Prinsip-prinsipnya bisa diterapkan untuk mengkaji berbagai wacana itu dengan berbagai moda penyampaian. Ya. Nah, apa itu framing? Nah, framing adalah kecenderungan manusia untuk mengenali, memandang, dan melabeli realita yang dilihatnya. Ini dicetuskan oleh ahlinya namanya Goffman tahun 1974, memang sudah lama, tapi teorinya masih berlaku sampai sekarang. Kemudian juga ada ahli yang memberikan definisi seperti ini. Jadi framing analysis itu pada dasarnya adalah memilih informasi, memberikan penekanan pada informasi tertentu, dan kalau perlu membuang informasi lainnya, sehingga eh, si penulis bisa mempengaruhi pembaca atau pemirsa, sehingga mereka seperti dipaksa, ya, dikendalikan, dipaksa untuk memilih sudut pandang tertentu terhadap sebuah isu. Itulah yang dinamakan sebagai framing analysis. Oke, nah framing framing itu bisa terdiri dari empat elemen analisis. Yang pertama sudah saya jelaskan di video pertama, syntactical structure. Yang kedua adalah script structure, juga sudah saya jelaskan di video kedua. Nah, video ketiga akan berbicara tentang thematic structure. Masih ada lagi yang menyusul, nanti namanya rhetorical structure. Oke. Nah, sekarang sebelumnya kita harus membedakan dulu antara tema dengan topik. Kadang-kadang orang membingungkan atau mengacaukan kedua konsep ini, tema dan topik.
Padahal sebenarnya berbeda. Jadi topik itu adalah satu atau dua kata saja yang bersifat umum. Artinya masih bersifat umum, tidak spesifik ya, umum, tidak spesifik ya. Dan merupakan payung yang menaungi beberapa hal yang lebih khusus. Aduh maaf ini ada typo ya, mestinya lebih khusus ya. Jadi semacam satu istilah yang umum yang memayungi beberapa hal yang lebih khusus nantinya. Misalnya topiknya, kalau kita baca satu berita, kita tentukan topiknya. Oh, ini adalah agen asuransi X. Topiknya adalah tentang agen asuransi X. Itu saja, ya. Hanya satu, dua atau tiga kata saja, singkat dan sifatnya umum. Nah, tema itu adalah sebuah kalimat atau klausa yang menghubungkan beberapa elemen utama dari sebuah peristiwa. Jadi tema itu sifatnya sedikit lebih spesifik. Ya, misalnya kalau tadi topiknya adalah agen asuransi X, maka sekarang temanya adalah agen asuransi X tidak mampu membayar uang nasabah. Nah, itu adalah temanya. Nah, sekarang kita akan mengkaji di dalam framing analysis bagaimana sebuah tema itu didukung oleh bukti-bukti yang ada di wacana itu. Ya, itu namanya framing analysis. Kita memusatkan pada temanya. Ingat bahwa tema itu umumnya adalah sebuah kalimat yang lebih panjang daripada satu dua kata saja, dan dia menghubungkan beberapa elemen yang ada di sana. Siapa pelakunya, siapa yang dikenai tindakannya, tindakannya apa, kapan, ya itu umumnya bisa dikemas dalam sebuah tema. Oke. Nah, thematic structure itu seperti ini. Jadi kita akan membahas sebuah berita, kita akan mengkaji sebuah berita, dan kita harus melihat peristiwa apa yang disebutkan atau diceritakan. Ya. Kemudian juga bukti-bukti pendukung apa yang disampaikan di situ untuk mendukung eksistensi atau validitas dari peristiwa tadi. Nah, bukti pendukungnya bisa berupa bukti statistik, bisa berupa omongan orang, omongan pakar, ya, omongan ahli, atau omongan dari orang yang terlibat di dalam perkara itu, korban misalnya atau pelaku, ya itu namanya bukti pendukungnya. Ya. Kemudian kutipan dari narasumber. Jadi ini sama seperti sekilas atau sebenarnya mirip dengan bukti pendukung. Jadi salah satu bukti pendukung adalah adanya kutipan dari beberapa sumber. Misalnya kalau ada topik atau tema tentang kerusakan lingkungan, ya berarti mengutipnya dari seorang pakar lingkungan. Nah, kemudian ada hubungan kausal. Jadi kalau kita sudah sampai pada thematic analysis, itu kita harus bisa menentukan hubungan kausal yang ada di wacana itu. Kita harus bisa mengenali, oh ini adalah sebabnya, ini adalah akibatnya, ini menyebabkan yang ini. Ya, kadang-kadang itu juga dinyatakan di dalam atau melalui kata-kata yang eksplisit. Misalnya ada kata karena korban merasa kesal terhadap pelaku, maka korban memukul pelaku, misalnya seperti itu, ya. Atau akibatnya, ya. Jadi hubungan kausal itu bisa dinyatakan secara eksplisit oleh kata-kata penghubung seperti karena, akibatnya, ya. Tapi kadang-kadang juga tidak ada kata penghubung yang eksplisit seperti itu. Nah, terus gimana ya? Kita harus bisa melakukan inferring dalam bahasa Inggrisnya, menyimpulkan sendiri mana dari bagian penggalan berita itu yang merupakan akibat dari satunya atau merupakan penyebab dari satunya. Ya, kita harus bisa mencerna dan mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan mana hubungan kausal di antara informasi yang disampaikan di sebuah wacana. Itu termasuk dalam thematic analysis, thematic structure. Oke, jadi ketika kita sudah sampai pada thematic structure, ingat kita harus
mencermati atau melakukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya jelaskan di slide ini. Oke. Nah, kemudian kita harus bisa menentukan juga unit analisisnya. Di dalam thematic structure itu agak sulit menentukan unit analisisnya, tapi sumber dari teori ini yaitu Pan dan Kosaki itu menyebutkan bahwa memandu kita dengan satu petunjuk praktis, lihat saja pada judul, ya title atau judulnya, dan atau lead-nya. Apa itu lead? Lead adalah subjudul, ya. Gampangnya lead itu adalah kalimat yang mengikuti sebuah judul. Umumnya kalau kita baca berita, setelah ada title utama, itu ada lead-nya, ada subjudulnya. Kemudian baca kesimpulannya di akhir. Ya. Kemudian juga kita harus kemudian membaca intinya, membaca bagian inti dari berita itu, episode namanya. Ya. Kemudian menentukan bagaimana detail di inti tersebut itu mendukung judulnya, mendukung lead-nya, dan kesimpulan tersebut. Ya, jadi cara gampang untuk menentukan unit analisisnya adalah dengan melihat pada judulnya dan atau lead-nya, kemudian pada kesimpulannya, kemudian kita mencermati apakah detail yang diceritakan di wacana itu mendukung judul, lead, dan kesimpulannya. Ya, kadang-kadang ada satu judul yang kemudian ternyata cuma judul aja. Judulnya seolah-olah, wah heboh, bombastis, tapi ternyata setelah kita baca beritanya, ternyata tidak sesuai dengan judul itu. Ini kalau orang sekarang bilang clickbait, ya. Judulnya dibuat sedemikian heboh, sedemikian menggetarkan, sedemikian miris, ya, supaya diklik, ya kan? Kalau kita di gadget kan kita klik, ya, supaya dibaca orang, ya. Padahal sebenarnya ketika kita baca isinya, wah ternyata isinya tidak selaras atau tidak mendukung judul tersebut. Nah, bisa seperti itu. Kalau kita melakukan framing analysis dengan thematic structure, itu bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Oke. Nah, Nah, sekarang akan saya bawa Anda sekalian pada satu wacana, satu penggalan berita yang aktual, dan akan kita tentukan bagaimana kita melakukan thematic structure. Nah, inilah wacana berita yang akan kita analisis secara sederhana dengan menggunakan thematic structure. Judulnya adalah nasabah tagih tanggung jawab pemilik Wana Arta Life. Ini semacam agen asuransi. Ya, kemudian dari sini kita bisa mendapatkan satu informasi dari title-nya. Ini kan berupa title, ya, berupa judulnya. Kita tahu bahwa title-nya adalah nasabah menagih tanggung jawab pemilik Wana Arta Life. Ya. Kemudian kalau tadi seturut dengan apa yang tadi saya sajikan di slide sebelumnya, kita akan melihat pada title-nya, kita tahu bahwa ini adalah tentang nasabah yang menagih tanggung jawab pemilik Wana Arta Life. Tidak ada lead-nya di sini, memang tidak semua berita disertai oleh lead. Kemudian kita bisa membaca kesimpulannya kalau mau, ya. Kita bisa sampai ke sini. Nah, ternyata juga tidak ditutup dengan kesimpulan, ya. Berita ini kebetulan tidak punya kesimpulan. Tapi kalau kita lihat bagaimana berita ini diakhiri, kita membaca, kami akan dalami case Wana Arta. Sekarang yang kami tuntut adalah mereka betul-betul harus setor modal dan sebagainya dan sebagainya. Setidaknya kita bisa menyimpulkan bagaimana ini tadi mendukung tema yang sudah kita tentukan di atas tadi, yaitu tentang nasabah yang menuntut tanggung jawab dari pemilik sebuah agen asuransi. Ya, oke. Kemudian kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat lebih detail, maka kita akan melihat beberapa hal seperti ini. Kalimat yang terakhir di paragraf pertama, namun permasalahan tanpa solusi membuat nasabah, ini mestinya geram, ya, bukan garam, ya, membuat nasabah geram dan tak lagi percaya skema penyelesaian yang bahkan belum ditawarkan. Nah, ini sebenarnya kalau kita cermat, ini sebenarnya adalah hubungan kausal, hubungan sebab akibat yang tidak dinyatakan secara eksplisit dengan kata karena atau akibat, ya, tapi kita bisa menyimpulkan sendiri, ya.
Karena permasalahannya sudah tanpa solusi, maka nasabah menjadi geram. Sebagai akibatnya, nasabah menjadi geram dan tak lagi percaya pada skema penyelesaian. Ya, jadi ini kita bisa menyimpulkan di situ ada hubungan kausal antara dua hal, yaitu permasalahannya berlarut-larut, nggak ada solusinya, akibatnya nasabah merasa marah, merasa geram, dan nggak lagi percaya. Ya. Jadi ini adalah hubungan kausal. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, ini adalah kutipan atau bukti. Ya. Kutipan yang bisa dianggap sebagai bukti. Kutipannya di sini diambil dari seorang nasabah, seorang korban, namanya Karen. Karen mengungkapkan eh, terhadap dana nasabah yang telah wafat saja, pemilik Wana Arta tak punya itikat baik untuk membayar. Apalagi niat membayar utang klaim para nasabah lain. Nah, ini adalah sebuah kutipan dari seseorang, dari narasumber, yang merupakan bukti pendukung untuk tema tadi. Temanya adalah nasabah menagih tanggung jawab. Jadi kita bisa menyimpulkan, oh ya ternyata tema tadi itu didukung oleh kutipan ini. Ini loh, lihat, ada seorang nasabah yang protes, namanya Karen, dan ini adalah isi protesnya. Jadi ini mendukung tema bahwa nasabah memang menagih tanggung jawab pemilik Wana Arta Life. Ya. Kemudian nggak cuma ini, tapi juga di sini ada satu lagi hubungan kausal ya. Kita bisa menyimpulkan Wana Arta dalam keterangan resmi menyatakan tengah menyiapkan skema pembayaran utang klaim yang akan disampaikan dalam waktu dekat. Perusahaan masih dalam proses pembicaraan dengan investor strategis dalam rangka rencana penyihatan keuangan. Ini memang tidak ada kata karena akibat atau sebab, tapi kita bisa menyimpulkan, kita bisa menarik inferring, ya, tarik kesimpulan bahwa karena protes nasabah itu, maka Wana Arta menjelaskan dalam keterangan resmi, mengeluarkan keterangan resmi tentang apa yang sedang mereka lakukan. Ya, karena nasabah protes, maka Wana Arta memberikan keterangan resmi. Itu juga bisa dipandang sebagai satu hubungan kausal. Ya, yang pada intinya adalah mendukung tema tadi, bahwa nasabah menuntut tanggung jawab Wana Arta. Ya. Kemudian kalau kita cermati lagi di sini beberapa kutipan disampaikan lagi. Yang ini dari Humas P3W Freddy Handoyo. Ya. Kami sudah tidak percaya lagi surat-surat cinta dari Wana Arta dan sebagainya. Ya. Kemudian nasabah lain lagi namanya Darmawan mengatakan rekam jejak selama ini menunjukkan inkonsistensi Wana Arta. Ya. Ini bahkan ucapannya juga dikutip di sini. Jadi ini semuanya merupakan kutipan yang merupakan bukti pendukung terhadap tema tadi, yaitu nasabah menuntut tanggung jawab. Kalau kita lihat itu sebagai pendukung, kutipan-kutipan itu bisa kita pandang sebagai pendukung, maka kita bisa menyimpulkan memang isi dari berita ini mendukung tema besar tadi, yaitu nasabah menuntut tanggung jawab Wana Arta. Oke. Nah, ya kita bisa meneruskan sendiri, Anda bisa meneruskan sendiri dengan menggunakan pola yang sudah saya contohkan tadi. Jadi pada intinya melalui thematic structure kita tentukan temanya, kemudian kita lihat bagaimana wacana itu memberikan dukungan terhadap tema itu. Ya, memberikan dukungan berupa bukti, kutipan dari sana sini, mungkin juga data statistik, mungkin juga penjelasan panjang lebar dan sebagainya. Nah, seperti itulah kira-kira thematic structure kita terapkan dalam framing analysis. Kiranya tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.